Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 11 AKL 3 akan menyajikan visual storytelling sejarah yang berjudul Penjajahan Belanda di Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Mejani Juwana Putri. Perkenalkan, nama saya Kaila Livia Zahra. Perkenalkan, saya Catherine Aldera Princess Flores. Perkenalkan, nama saya Salwa Fitrianti. Perkenalkan, nama saya Arya Widanto. Perkenalkan, nama saya Satya Wibowo. Nah, langsung aja kita ke pembahasan. Stay tune. Pembahasan yang pertama yaitu awal kedatangan Belanda ke Indonesia pada tahun 1596 hingga 1601. Belanda pertama kali mendarat di Indonesia yaitu di Pelabuhan Banten dengan 4 buah kapal yang dipimpin oleh Kapten Pieter Keizer dan Cornelis de Houtman pada 23 Juni tahun 1596. Kedatangan kapal Cornelis de Houtman dan awak kapalnya semula disambut dengan baik oleh para pribumi Banten. Banyak penduduk pribumi yang naik ke kapal tersebut untuk menawarkan makanan ataupun dagangan kepada mereka. Namun, sambutan baik ini disalahartikan oleh Cornelis de Houtman yang justru bertindak kasar kepada pribumi Banten yang menawarkan keramah tamahan kepada mereka. Walau demikian, pribumi Banten masih saja menawarkan lada yang Belanda butuhkan. Tujuan Belanda ke Indonesia semula murni untuk berdagang rempah-rempah, mengambil keuntungan besar dari penjualan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa. Namun, pada perkembangannya, tujuan tersebut berubah dari yang semula berdagang dan selanjutnya memonopoli perdagangan hingga menjajah Indonesia, yang berakhir dengan penangkapan dan pengusiran Houtman pada 2 Oktober 1596 setelah membayar tebusan. Kejadian ini menjadi pelajaran sehingga rombongan Belanda kedua yang dipimpin oleh Jacob van Eyck yang tiba pada 28 November 1598 disambut baik oleh pribumi Banten karena menunjukkan sikap yang lebih ramah dibanding sebelumnya. Di sini saya akan membacakan tentang Van Eyck. Rombongan Jacob van Eyck disambut baik oleh Sultan Abdul Mafakir di Banten dan menjalin hubungan dagang. Rencana kerjasama militer dengan Mangkubumi Jayanegara untuk menyerang Palembang batal karena perbedaan kesepakatan pembayaran. Keberhasilan pelayaran Belanda membuat semakin banyak kapal Belanda datang ke Nusantara. Untuk menghentikan pengaruh Belanda, Portugis menyuap Mangkubumi agar memutus hubungan dagang. Meski menerima suap, Mangkubumi diam-diam memperingatkan Belanda sehingga kapal mereka meninggalkan Banten sebelum diserang. Marah karena gagal, Portugis menyerang dan menjarah pelabuhan Banten. Namun, tentara Banten berhasil melawan dan merebut 3 kapal Portugis. Penjajahan Belanda pada masa VOC tahun 1602 sampai dengan tahun 1799. Persaingan dagang yang merugikan antar pedagang Belanda memicu pembentukan Verenigd Oost-Indisch Company atau VOC pada tahun 1602 di Amsterdam dengan modal awal 6,5 juta gulden. Tujuan utamanya adalah meraih laba maksimal dan memperkuat kedudukan Belanda di Nusantara melawan Portugis dan Spanyol, serta bersaing dengan kongsi dagang Inggris atau EIC. Indonesia pasca penduduk VOC. Pada tahun 1799, Belanda mengambil alih wilayah Indonesia dari VOC. VOC mengalami kebangkrutan dan hal ini menjadi sebab dibubarkannya VOC. Sementara itu, Inggris mengincar wilayah Indonesia untuk dijadikan wilayah jajahannya. Jawa adalah wilayah kolonial Belanda Prancis yang belum jatuh ke tangan Inggris. Pada akhir abad ke-18 dan awal 19 terjadi perang antara Prancis dan Belanda di deretan Eropa. Prancis memenangkan peperangan tersebut pada tahun 1806 dan menyebabkan tanah jajahan Belanda diserahkan kepada pemerintah Prancis. Pemerintahan Herman Willem Dendels
1806 sampai 1811. Napoleon Bonaparte mengutus Herman Willem Daendels untuk membatalkan Pulau Jawa dari serangan Inggris dan memperbaiki sistem pemerintahan agar tidak terjadi korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, Daendels membangun jalan raya Pos Anyar Panarukan, mendirikan benteng pertahanan, pangkalan armada laut, pasukan pribumi, pabrik senjata, sekolah militer, serta rumah sakit dan taksi militer. Penjajahan Prancis di Indonesia. Selain di bidang pertahanan, Daendels memecah Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah, menaikkan gaji pegawai, dan mendirikan pengadilan berdasarkan adat setempat. Sikap keras Daendels terlihat dari tindakannya yang terhadap raja-raja Jawa seperti memaksa Raja Solo dan Jakarta melakukan kekuasaan Belanda, serta mengasingkan Sultan Banten karena menolak pembangunan jalan raya Pos. Daendels akhirnya dipanggil untuk kembali ke Prancis karena dibutuhkan untuk memimpin pasukan melawan Rusia atau akibat hubungan buruknya dengan raja-raja Jawa yang dikhawatirkan memperburuk keadaan menjelang serangan Inggris. Sekian, terima kasih. Saya ingin membaca kebijakan pintu terbuka pada tahun 1970 hingga 1900. Kebijakan pintu terbuka dipicu oleh perubahan politik menjadi liberasi di Belanda, dimenangkan oleh Partai Liberal dan mempengaruhi revolusi industri, mendorong sistem kapitalisme dan masuknya modal swasta ke Hindia Belanda. Penerapan kebijakan ini ditandai dengan menjamurnya pabrik-pabrik swasta di Indonesia, tembakau, tebu, kina, dan teh, yang membuat Belanda makmur nama penyengsaraan rakyat pribumi. Eksploitasi manusia dilakukan melalui pergerakan buruh. WLE di perkebunan swasta wajib melakukan aturan koalisme agrarisme pada tahun 1981. Pemilik perkebunan agrarisme dijadikan dapat memperkerjakan dan mempertahankan kuli dengan upaya dan pendidikan yang sangat tidak layak. Pekerjaan yang melarikan diri dihukum berat berdasarkan penal di sadisme, hingga penyekapan, kerja paksa, hingga pembunuhan. Eksploitasme organisasi melibatkan pembukaan lahan produksi termasuk tanah yang dikuasai rasul, tanah dan tanah mancanegara untuk perkebunan dan pertambangan swasta yang dilakukan oleh PBB. Penderitaan rakyat pemicu kritik humanis terhadap fanatisme kolonial. Salah satu kritik paling terkenal adalah dari Theodore dan Devender yang menurutkan peristiwa Belanda menyatakan masyarakat pribumi yang kemudian dikenal oleh politik etis. Nah, akhirnya kita sudah menjelaskan materi ini secara keseluruhan. Sekian penjelasan singkat tentang penjajahan Belanda di Indonesia dalam bentuk visual storytelling dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.